Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kita di TVRW untuk membacakan buku Tambo Alam Minangkabau yang berisi tentang sejarah-sejarah Minangkabau menurut Tambo. Buku ini ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajin. Pada video sebelumnya kita sudah banyak membaca tentang dari wilayah rantau, wilayah Darek hingga ke Datuk Perpatian dan Samatang. Pada kali ini kita akan melanjutkan membaca tentang perbedaan adat Koto Piliang dengan Bodi Caniago. Langsung saja kita baca. Ada beberapa perbedaan dalam kedua sistem adat ini seperti berikut. Yang pertama, perbedaan dalam memutuskan perkara. Menghadapi suatu permasalahan dalam memutuskan perkara, Bodi Caniago berpedoman kepada tuah dek sakato, mulunyo rundiang limu pakati, dilahialah samo nato, di batin buliah dilie. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, tuah karena sekata, mulanya rundingan dimupakati, di lahir sudah sama nyata, di batin boleh dilihat. Artinya, sesuatu pekerjaan atau menghadapi sesuatu persoalan terlebih dahulu hendaklah dimupakati, dimusyawarahkan. Hasil dari mufakat ini benar-benar atas suara bersama. Sedangkan pada larih Koto Piliang berdasarkan kepada nan babarih nan bapahe, nan bakua nan bakabuang, coreng barih buliah dilie, cupak panuah gantangnya bumbuang. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang digaris, yang dipahat, yang diukur, yang dicoreng. Baris boleh dilihat, cupak penuh gantangnya bumbung. Pengertiannya, segala undang-undang atau peraturan yang dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata tabujua lalu tabelantang patah. Nah, berikutnya dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, adat Bodi Caniago berpedoman kepada kato surang dibulai, kato basamo, kato mupakat, lah dapek rundiang nan sayo, lah dapek kato nan sabuah, pipiah nan indak basudui, kulit nan indak basandiang, takuruang makanan kunci, tapawi makanan lantak, sauku mangko menjadi sesuai mangko takana, putih gayung dek babaleh, putih kato dek mupakat, tabasui dari bumi. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata seorang dibulati, kata bersama, kata mufakat. Sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, terpaut makanan lantak, seukur maka terjadi, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena berlebas, putus kata karena mufakat, tumbuh dari bumi. Maksud dari sistem adat Bodi Caniago ini yang diutamakan sekali adalah sistem musyawarah mencari mufakat. Sedangkan Koto Piliang yang menjadi ketentuannya adalah itiak dari ateh, turun dari tanggo, tabujua lalu tabalintang patah, kato surang gadang segalo iyo, ikan gadang dalam laut, ikan ketek makanannya, nan mailia dipalik, nan menitiak ditampung. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, titik dari atas, turun dari tangga, terbujur lalu terbelintang patah, kata seorang besar segala ia, ikan besar dalam laut, ikan kecil makannya.
yang mengalir di palit, yang menitik di tampung. Dalam hal pengganti gelar pusaka, pada lareh Budi Caniago, seseorang penghulu boleh hidup berkerelahan, yaitu mengganti gelar pusaka kaum selagi orangnya masih hidup. Hal ini bila yang digantikan itu sudah terlalu tua dan sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin anak kemenakan. Dalam adat dikatakan juga, lurah lah dalam bukit lah tinggi. Lurah sudah dalam bukit sudah tinggi. Sedangkan pada lareh Koto Piliang, mati bertungkat budi, mati bertungkat budi. Maksudnya gelar itu baru bisa digantikan setelah orangnya meninggal dunia. Kedudukan penghulu. Pada lareh Koto Piliang ada tingkatan-tingkatan penguasa sebagai pembantu penghulu pucuk. Bayanjang naik, Batanggo turun. Tingkatan penghulu dalam nagari ada penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk inilah sebagai pucuk nagari. Bapucuk bulik baurek tunggang, berpucuk bulat berorat tunggang. Sedangkan pada Budi Caniago, semua penghulu sederajat kedudukannya. Duduk sehamparan tagak sama matang. Duduk sehamparan tegak sama matang. Balai adat dan rumah gadang. Balai adat lareh Koto Piliang mempunyai anjuang kiri kanan, berlabuh gajah di tengah-tengah. Anjung kiri kanan ada tempat yang ditinggikan. Ini dari lantai yang lain untuk menempatkan penghulu-penghulu sesuai dengan fungsinya atau tingkatannya. Untuk rumah gadang Koto Piliang ada tingkatannya. Maksudnya juga bila ada persidangan, penghulu-penghulu tidak sama tinggi kedudukannya. Dia duduk sesuai dengan fungsinya dalam adat. Pada lareh Budi Caniago, lantai balai adat dan rumah gadang lantainya datar saja. Semua penghulu duduk sehamparan, duduk sama rendah tagak sama berdiri. Secara substansial, kedua sistem adat ini sesungguhnya sama-sama bertitik tolak pada asas demokrasi. Perbedaannya hanya terletak pada aksentuasi dalam penyelenggaraan dan prioritas pada hak asasi pribadi di satu pihak dan kepentingan umum di pihak lain. Suatu fenomena yang sudah sama tuanya dengan sejarah kebudayaan umat manusia sendiri. Itulah kita bacakan tadi perbedaan adat Koto Piliang dalam memutuskan perkara, mengambil keputusan mengganti gelar pusaka, kedudukan penghulu, balai adat dan rumah gadang. Masing-masing terdapat perbedaan, tetapi secara substansial mempunyai tujuan yang sama. Itulah video kita kali ini. Berikutnya akan kita lanjutkan membaca buku pada video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.